crawling in my skin. Everything you say to me, take me one step closer to the edge. Halo Sobat Super, apa kabar? Wah, kali ini saya bukan mau mereaksi, tapi mau mengulas tentang band yang fenomenal di masanya. Tapi bandnya sekarang lagi hiatus. Hiatus itu artinya lagi stop, lagi rehat, lagi tidak berkegiatan. Karena sangat disayangkan vokalisnya. Bandnya apa ya? Linkin Park, kan sudah ada di judulnya. Linkin Park ini awalnya dibentuk oleh 3 orang. Ada Mike Shinoda, ada Brad Delson, ada Rob Bourdon. Nah, si Mike Shinoda kan tau lah yang rap itu, yang bagian hip hopnya. Kadang dia main gitar, kadang dia main keyboard. Kemudian kalau si Rob Bourdon drummernya, si Brad Delson lead gitarnya. Kenapa lead gitar? Karena kadang-kadang kan si Mike Shinoda itu juga dia main gitar, jadi bisa 2 ada gitar. Nah, kemudian karena bertiga ini kan masih kurang nih, maka mereka merekrutlah ada namanya Mike Wakefield, ini jadi vokal, sama Joseph Hahn, Johan lah, lebih populer namanya Johan. Johan ini yang main DJ yang sama si Deverell ini nama panggungnya si Phoenix itu loh, main bass. Berenam kan? Sudah berenam, mainlah mereka. Wah, manggung. Nah, masalahnya sekarang band ini namanya Zero. Jadi belum Linkin Park namanya. Jadi di awal itu nama bandnya Zero, pakai X ya, bukan Z. Nah, di awal-awal itu band Zero ini stuck dia. Jadi kayak hidup segan, mati tak mau. Jadi kayak kalau dibilang mereka gagal ya enggak, tapi kalau dibilang sukses ya enggak. Kan mereka punya ambisi kan, pengen jadi band tenar. Akhirnya gitu-gitu aja, stuck gitu loh. Nah, karena stuck, capek, si Mike Wakefield cabut dia. Nggak tahu ngapain, pokoknya dia cabut dari band. Si Deverell juga cabut, dia ikut tour sama band apa gitu. Tour musik kan, sudah dikontrak jadi additional player kan. Nah, kehilangan vokalis, kehilangan basis. Akhirnya bertemulah dia dengan Chester Bennington. Nah, ketemu Chester Bennington ini dikenalin sama seorang produser namanya Jeff Blue. Bukan produser sebenarnya, dia itu vice presidennya Zomba Music. Vice president tuh wakil presiden kan. Nah, dikenalin, wih, kayak orang jodoh gitu loh, kayak orang jatuh cinta pada pandangan pertama, langsung klik Pak. Terutama si Shinoda dengan si Chester ini kan, karena kalian tahu kan yang nyanyi itu kan berdua, si Shinoda yang rap, Chester yang nyanyi biasanya yang pakai scream segala macem tuh. Dari visi musik mereka klop, dari vokalnya juga saling melengkapi. Wah, pokoknya sudah langsung klik lah. Cuma si Chester nggak suka nama bandnya Zero, digantilah. Tapi namanya belum jadi Linkin Park, diganti jadi Hybrid Theory. Nama album pertamanya itu kan nantinya. Jadi itu nama bandnya, jadi Hybrid Theory. Hybrid itu artinya kayak 2 gitu loh. Misalnya kayak mobil hybrid itu artinya dia pakai bensin, dia juga pakai listrik gitu. Jadi hybrid itu artinya bisa 2. Mungkin itu dari vokalnya kan ada hip hopnya, ada metalnya atau rocknya. Itulah namanya Hybrid Theory. Nah, kemudian wah langsung lancar Pak bikin album, bukan bikin album apa, bikin lagu. Nah, jadi tahun 1999 itu mereka sebenarnya sudah merilis album self-titled. Self-titled itu artinya nama bandnya itu dipakai judul album. Namanya ya Hybrid Theory, kan nama bandnya masih Hybrid Theory. Album ini sebenarnya lumayan sukses, cuman album ini dirilis formatnya indie gitu loh. Jadi cuma beredar di circle yang sangat terbatas saja, belum bisa booming lah. Dan mereka tidak puas gitu loh, karena ambisi mereka tuh ingin jadi band papan atas, pengen jadi tenar. Wah, mereka kirim demo album lah ke banyak major label kan. Wah, ditolak Pak. Ini memang orang sukses itu nggak bisa langsung sukses Pak. Banyak yang nolak. Woi, kalau orang-orang yang major label yang nolak mereka itu, kalau tahu Linkin Park nantinya jadi kayak gimana, nyesel mereka Pak. Termasuk Warner Bros Record juga pernah menolak, sampai 3 kali pernah ditolak mereka Pak. Ditolak, tidak putus asa, akhirnya mereka menghubungi lagi si Jeff Blue. Jeff Blue ini dulunya dia kan vice president Zomba Music, sekarang pada saat itu dia sudah jadi vice presidennya Warner Bros Record. Wah, langsung kan beda kelas lah ininya, major labelnya.
Nah, akhirnya atas bantuan si Jeff Blue, diterimalah mereka, dikasih kontrak. Wah, nepotisme sebenarnya, Pak. Tapi nepotismenya di bidang yang positif, karena kalau bukan Jeff Blue yang nerima mereka, maksudnya karena posisinya tinggi kan dia bisa mempengaruhi keputusan keputusan perusahaan. Wah, ini bagus nih, kita sign mereka. Sign. Udah, tembus kan major label. Itu awal-awal 2000 kayaknya, atau akhir 1999 kan. Sudah tembus major label, sebelum rekaman itu kan materi album sudah siap, tinggal dikulik-kulik dikit aja. Ada masalah lagi, Pak. Ini divisi A&R-nya Warner Bros. Record. A&R itu Artist and Repertoire. Jadi ini semacam apa ya, kalau ada kalian yang anak I.O, semacam liaison officer-nya gitu loh. Jadi yang bertugas mendampingi si artis, pokoknya mengawasi perkembangan seninya, artistiknya kayak gimana. Pokoknya intinya yang menghubungkan artis dengan perusahaannya gitulah. Nah, divisi A&R-nya ini nggak suka dengan album mereka. Bukan nggak suka dengan albumnya, nggak suka dengan si Shinoda. Dia nggak suka ada hip hopnya gitu loh. Mending kalau rock aja. Mereka maunya kayak gitu. Wah, bahkan yang dalam tanda kutip kurang ajar, dia nyuruh si Chester Bennington supaya memecat si Mike Shinoda. Karena dipikirnya si Chester Bennington ini frontman-nya gitu loh, leadernya. Karena biasanya kan biasanya band-band itu kan kebanyakan yang jadi leadernya itu kan vokalisnya. Nah, itulah dikira si Chester Bennington itu, makanya udah pecat aja si Shinoda. Ini nggak bakalan laku ini lagu kayak gini, kalau rock aja gitu. Wah, si Chester Bennington itu orangnya dia loyal. Yang dua, dia itu ngotot istilahnya. Jadi loyal, dia nggak mau mengkhianati temennya kan. Apalagi sama Mike Shinoda itu dia sangat klik sekali. Nggak mau dia, nggak, saya mau kayak gini. Dan dia juga nggak mau materi albumnya itu dirubah biar jadi rock. Karena bagi dia tuh musiknya itu udah bagus banget. Dan itu cukup di masa itu sangat revolusioner hip rock itu loh. Paling yang sebelumnya ada Limp Bizkit kan. Cuma Limp Bizkit itu juga masih terlalu hip hop kalau menurut saya. Unsur rocknya itu kurang. Jadi si Chester Bennington nggak mau. Pokoknya saya mau kayak gini. Kalau nggak ya udah saya cari label lain gitu. Dia bilang, wah berani bener ya kan. Akhirnya disetujuilah, oke, hip hop rock kan, jadinya hip rock. Album keluar, Hybrid Theory, booming Pak, tahun 2000. Tahun 2000, orang remaja siapa yang nggak tahu Linkin Park? Nggak ada orang yang nggak tahu Linkin Park. Minimal yang remaja ya, anak muda itu pasti tahu. Saya ingat benar waktu itu, teman saya yang cewek-cewek, yang biasanya lagunya itu lagu-lagu pop kan, kalau cewek pop, tiba-tiba nyanyi Linkin Park, Pak. Tiba-tiba ngefans sama Chester Bennington, coba. Segitu boomingnya itu. Wah, dapat platinum berapa itu album sudah. Pokoknya itu album bertabur rekor. Oh ya, ada lagi yang saya lupa. Itu nama bandnya itu kan Hybrid Theory kan. Nah, sama label dikasih syarat ini harus dirubah nama bandnya. Jangan Hybrid Theory karena sudah ada band namanya Hybrid. Biar nggak confused, biar nggak bingung gitu loh. Udah, akhirnya mereka ganti jadi Linkin Park. Linkin Park itu asalnya dari kata ada namanya Lincoln Park. Park itu kayak taman kota gitu. Nama tamannya itu Taman Lincoln. Nah, cuma mereka pakai kata Linkin supaya bisa bikin website. Nah, kan karena Lincoln Park itu sudah ada yang ngambil, lincolnpark.com. Mereka pingin biar punya website sendiri. Digantilah pakai Linkin Park, linkinpark.com. Ya udah, sudah Linkin Park, diplesetin aja dari Lincoln Park jadi Linkin Park. Nah, mungkin karena pengaruh nama bandnya yang bikin hoki juga ya bumming itu albumnya Pak. Itu satu album, semua lagu bagus-bagus Pak. Dari Paper Cut yang tentang paranoid itu, yang One Step Closer, way everything you say to me, take me one step closer to the end. Apalagi itu, wah, Indian lagi yang ding 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 ding. It start with one thing, I don't know why. Aduh, itulah saya nggak bisa nge-rap Pak nanti. jangan sampai kalian pada unsubs karena dengar saya nyanyi bererot Pak. Pokoknya itulah. Oh, terutama lagu Crawling Pak.
Saya pertama tahu Linkin Park itu lagu Crawling ini, lagi di mobil temen kan, saya di Singaraja, waktu itu saya main ke Denpasar, ketemu temen lama di mobil ya. Wih, coba denger ini, dia baru beli albumnya Linkin Park. Di setel lah itu. Ting 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 crawling in my skin. Kayak gitu tuh, waduh. Saya langsung terkesima Pak di dalam mobil. Wih, apalagi dia kan soundnya tuh asik kan. Wih, lagu apa ini? Band apa ini? Weh, kamu belum tahu ini band ngetop sekarang. Padahal waktu itu belum terlalu ngetop Linkin Park. Cuma dia salah satu fans awal lah gitu. Jadi, wah saya langsung ikutan ini ngefans. Wah, langsung Pak Linkin Park Crawling apa Paper Cut terus apa lagi lagunya itu? Runaway lagi, ada yang I wanna run away, never say goodbye, yang itu tuh. Nah, itu dulu untuk pembahasan Linkin Park kali ini, pembahasan singkat saja. Saya tidak mau terlalu banyak bacot, nanti kalian banyak pada rame-rame unsubs lagi. Oke guys, itu dulu. Untuk berikutnya, band apa ya yang mau dibahas ya? Gimana kalau Guns N' Roses? Ada fansnya nggak di sini? Fans Guns N' Roses? Saya ngomongnya Guns N' Roses, Pak. Padahal yang benar itu Guns N' Roses, jadi bentuk jamak. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, ciao.